Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre horor misteri berjudul ICU yang rilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus seorang anak laki-laki yang tiba-tiba menghilang secara misterius. Di sisi lain, di tengah keretakan rumah tangganya, keluarganya tiba-tiba mengalami serangkaian kejadian aneh di rumah, seperti barang-barang yang menghilang, televisi yang tiba-tiba menyala sendiri, hingga suara aneh dari loteng rumahnya. Nah, pastinya penasaran bukan? Yuk, pantengin alur cerita film ICU. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil sedang dalam perjalanan kembali ke rumahnya yang melewati daerah hutan. Namun di tengah perjalanan, anak tersebut tiba-tiba menabrak sesuatu tak kasat mata yang membuatnya terpental dari sepedanya itu. Adegan lalu berpindah memperlihatkan sebuah rumah mewah yang berada di pinggir laut. Rumah tersebut dihuni oleh sebuah keluarga, yaitu sang istri Jackie Harper yang merupakan seorang psikiater, lalu suaminya Greg Harper yang merupakan seorang detektif kepolisian, serta anak semata wayangnya bernama Connor yang masih berada di bangku SMA. Pagi harinya, saat memasak sarapan, tampak Jackie yang sedang melamun hingga akhirnya pancake yang sedang ia masak menjadi gosong. Setelah itu, ia pun bertanya kepada Connor, apakah ia melihat gelas miliknya yang memiliki gambar bunga matahari. Namun tampak Connor yang hanya mengabaikannya dan tidak menghiraukannya sama sekali. Lalu tampak Greg yang baru saja terbangun dari sofa. Diketahui ternyata Jackie ketahuan selingkuh dengan pria lain, sehingga hal tersebutlah yang membuat suasana di rumah mereka menjadi sangat canggung. Connor bahkan berkelahi dengan remaja lainnya untuk melampiaskan kekesalannya itu. Ketika hendak bersiap-siap untuk pergi bekerja, tampak Jackie yang menelepon Greg untuk berbicara. Namun tampak Greg yang sudah tidak peduli dengan Jackie dan langsung menutup teleponnya. Merasa kesal, Greg pun langsung melempar ponselnya itu keluar kamar hingga jendelanya itu pecah. Ketika melihat keluar, Greg melihat gelas milik Jackie yang berada tepat di atas atap rumahnya itu. Ia pun langsung berjalan ke atas atap untuk mengambil gelasnya tersebut. Greg menganggap bahwa itu adalah ulah Connor yang sengaja menaruh gelasnya di sana. Ia juga menemukan ada puntung rokok di dalam gelasnya itu. Sesampainya di kantor polisi, Greg ditugaskan untuk menangani kasus anak hilang di awal cerita tadi, yang bernama Justin Witter, yang masih berusia 10 tahun. Sejauh ini, penjaga hutan hanya menemukan sepedanya saja, sedangkan Justin masih menghilang. Melihat berkas kasusnya itu, Greg teringat dengan kasus seorang anak bernama Michael King, yang juga masih menghilang dan belum ditemukan. Setelah itu, Greg dan rekannya yang bernama Spitsky langsung mendatangi tempat kejadian yang sudah dikelilingi oleh polisi dan juga penjaga hutan. Tak lama setelah itu, polisi menemukan ada barang bukti, yaitu sebuah pisau lipat hijau. Melihat hal tersebut, Spitz langsung teringat dengan penjahat bernama Cole Gordon, yang sudah membunuh 6 anak laki-laki dan mengubur mayat mereka bersama dengan pisau lipat hijau yang sama. Namun Cole diketahui masih berada di dalam penjara, sehingga mereka menduga bahwa ada penjahat yang terinspirasi dengan Cole Gordon. Kembali ke rumah, Jackie yang baru saja kembali rumah melihat semua peralatan makannya sudah hilang. Lalu ada suara dari atas yang Jackie kira adalah Connor. Namun, ketika hendak naik ke atas, Jackie tiba-tiba dikejutkan oleh seorang petugas reparasi yang baru saja selesai memperbaiki jendelanya. Ketika petugas tersebut hendak pergi, Jackie pun bertanya, siapa yang mengizinkannya masuk? Namun anehnya, petugas tersebut malah mengatakan bahwa putrinya lah yang mengizinkannya masuk, yang membuat Jackie tampak kebingungan. Malam harinya, saat sedang makan malam, Jackie pun bertanya kepada Connor
apakah ia yang mengizinkan petugas reparasi tadi masuk ke rumah. Namun Connor malah mengira bahwa itu adalah selingkuhan Jackie, sehingga suasana pun menjadi memanas. Connor langsung bertanya kepada Jackie mengapa ia berselingkuh sehingga menyebabkan keluarganya itu hancur sekarang. Jackie pun berusaha untuk menenangkan Connor, namun tampaknya usahanya hanyalah sia-sia karena emosi Connor yang sudah meledak-ledak. Saat sedang mencuci piring, televisi di depannya itu tiba-tiba hidup sendiri. Jackie pun langsung mematikan televisi tersebut, namun anehnya, televisinya itu kembali menyala. Tak lama setelah itu, Greg pun akhirnya pulang, dan Jackie langsung memberitahunya kalau petugas reparasi tadi sudah mencuri semua peralatan makan di rumah mereka. Namun Greg malah menanggap ucapan Jackie hanyalah omong kosong dan langsung pergi meninggalkannya. Ketika hendak naik ke lantai 2, Greg menemukan ada foto yang menghilang dari dindingnya itu. Saat sedang berberes, Greg melihat hamster peliharaannya yang keluar dari kandangnya, sehingga ia pun berusaha untuk menangkapnya kembali. Ketika Greg hendak menangkap hamsternya yang masuk ke dalam lemari, ia tiba-tiba saja dikunci di dalam. Melihat ada bayangan di depan pintu lemarinya itu, Greg pun menganggap bahwa itu adalah ulah Connor. Ia pun menggedor pintunya, sambil meminta Connor untuk membuka lemarinya itu. Tak lama setelah itu, Jackie pun akhirnya membukakan lemarinya, dan mengatakan bahwa Connor sudah pergi keluar. Setelah mengecek keadaan sekitar, Greg dan Jackie kembali terlibat cekcok karena urusan perselingkuhan Jackie. Greg pun akhirnya memutuskan untuk tidur di kamar tamu yang berada di loteng rumahnya itu. Pada saat tengah malam, Jackie tiba-tiba terbangun karena mendengar ada suara dari kamar Connor, yang ternyata berasal dari game di laptopnya itu. Saat Jackie mengambil baju-baju kotor milik Connor, ia sempat dikagetkan dengan topeng kodok yang ada di bawah tempat tidurnya. Tak lama setelah itu, Connor pun akhirnya kembali sehabis minum di dapur. Jackie lalu mengatakan bahwa ia akan mengantarnya besok ke sekolah karena kasus penculikan yang baru saja terjadi. Ketika Greg sedang tertidur, tampak selimutnya yang tiba-tiba ditarik, dan ketika terbangun, tampak kasurnya yang tiba-tiba saja sudah basah semuanya. Sesampainya di kantor polisi, diketahui ternyata pengacara Gordon ingin membuka kasusnya kembali, karena ia yakin bahwa kliennya itu tidak bersalah dan harusnya segera dibebaskan dari penjara. Namun Spitz mengatakan bahwa mereka tidak akan menang di pengadilan, sebab semua petunjuk mengarah ke Gordon, mulai dari ditemukan banyak sekali pisau lipat di bagasi mobilnya, serta baju korbannya yang berada di rumahnya itu. Untuk memastikan hal tersebut, Greg dan Spitz pun ditugaskan untuk menemui dua korban Gordon yang berhasil kabur 15 tahun lalu, bernama Tommy Brown dan Travers, untuk memastikan bahwa Gordonlah pelaku sesungguhnya. Mereka pun langsung mendatangi kediaman Tommy untuk memintai keterangannya. Namun terlihat wajah Tommy yang sudah rusak, serta ia juga tiba-tiba berteriak histeris ketika melihat mereka. Karena tidak mendapatkan petunjuk apapun, Greg pun kembali ke kantor untuk mendengarkan rekaman 15 tahun lalu antara Tommy dan juga Spitz. Tommy mengatakan bahwa ada seorang pria yang datang menemui dirinya dan Travers di rel kereta api. Setelah itu, mereka berdua dibawa ke sebuah tempat di antah berantah, sehingga Tommy menganggap bahwa rumah pria itu seperti rumah ajaib, dan polisi tidak akan pernah bisa menemukannya. Kembali ke rumah, selingkuhan Jackie yang bernama Todd tiba-tiba mendatangi kediamannya dan mengatakan bahwa ia sangat merindukannya. Jackie pun berusaha mengusir Todd dan mengatakan bahwa ia sudah tidak bisa melanjutkan hubungan mereka lagi, namun Todd masih saja tetap bersikeras untuk kembali dengan Jackie. Tak lama setelah itu, sebuah gelas tiba-tiba saja menghantam kepada Todd dari atas kamarnya itu. Jackie pun membawa Todd ke basement rumahnya, agar tidak ketahuan oleh Greg dan juga Connor. Jackie pun mengatakan bahwa ia akan mengantarnya ke rumah sakit setelah ia mengantar Connor ke sekolah. Tak lama setelah itu, Jackie tiba-tiba mendapat telepon dari ponsel Todd.
Namun karena Todd yang sedang kesakitan, ia pun tidak menjawab apa-apa. Lalu terdengar suara musik dari teleponnya itu, yang ternyata berasal dari ruang tamunya. Jackie pun curiga bahwa itu adalah ulah Connor, namun ia tidak punya bukti sama sekali. Saat hendak berangkat ke sekolah, mereka tiba-tiba didatangi oleh ibunya Justin yang menanyakan tentang perkembangan kasus anaknya karena ia yakin Justin pasti masih hidup. Jackie pun mengatakan bahwa Greg pasti akan menemukan anaknya itu. Todd yang masih pusing akibat luka di kepalanya berusaha mencari obat-obatan di sekitaran basementnya itu. Namun tiba-tiba saja Todd dihantam oleh seseorang dari bagian belakang. Di sisi lain, saat Greg dan Spitz kembali mendatangi TKP, Spitz menemukan seutas tali jebakan yang dianggap digunakan oleh penculiknya itu untuk menculik Justin. Ketika Jackie kembali, ia menemukan Todd yang sudah tergeletak tewas di basementnya itu. Ia pun meminta bantuan Greg dan berusaha menjelaskan bahwa mereka hanya sekedar mengobrol, dan tiba-tiba saja ada gelas yang menghantam kepalanya hingga berdarah, namun tidak separah itu. Jackie pun mengatakan bahwa itu adalah ulah Connor, karena selama ini sudah sangat kesal dengan perselingkuhannya. Greg pun berusaha menenangkan Jackie dan mengatakan bahwa mayatnya itu harus segera disingkirkan demi keselamatan Connor. Tak lama setelah itu, mereka pun pergi ke tengah hutan untuk mengubur mayat Todd di sana. Jackie yang panik terus-terusan saja meminta maaf kepada Greg, sebab jika ia tidak berselingkuh, mungkin saja insiden ini tidak akan terjadi. Kembali ke rumah, saat Connor sedang bermain game, ia mendengar ada suara berisik dari lantai bawah, yang setelah ditelusuri, ternyata suara tersebut berasal dari mesin cuci yang berisi peralatan makanan mereka yang sempat hilang sebelumnya. Ketika kembali ke kamar, Connor mendapatkan sebuah pesan, yang bertanya apakah ia tahu istilah frogging. Karena penasaran, Connor pun mencari apa itu frogging. Namun tanpa ia sadari, ada seseorang bertopeng kodok yang sedang mengintainya dari depan pintu kamarnya itu. Sesampainya di rumah, Jackie tiba-tiba menemukan Connor yang sudah dalam keadaan terikat di bathtub kamar mandinya, dengan pisau lipat hijau tertancap di sabun dekatnya. Greg pun langsung menyuruh Jackie untuk segera membawanya ke rumah sakit, sedangkan ia akan mengecek sekitaran rumah, karena ia yakin penjahatnya pasti masih berada di dalam. Di kantor polisi, Spitz mendapat kabar dari 911, ada orang yang melaporkan bahwa mereka bertemu dengan penculiknya. Namun karena penelepon tersebut tidak tahu di mana lokasinya, mereka pun sedang berusaha melacak GPS penelepon tersebut. Kembali ke rumah, Greg pun mulai menyusuri rumahnya dengan memegang sebuah pistol. Seluruh lantai bawah dan atas aman, hingga Greg sampai di kamar lotengnya, dan menemukan foto-foto yang berada di dindingnya itu, tiba-tiba berada di kamar lotengnya, dengan kondisi sudah rusak. Tak lama setelah itu, Greg mendengar ada suara musik dari lantai bawah, dan ketika Greg hendak mematikan musiknya itu, ia tiba-tiba aja diserang oleh orang tak dikenal. Adegan lalu flashback ke POV seorang wanita bernama Mindy, dan juga pasangannya bernama Alec, yang diam-diam menyelinap masuk ke rumah Greg. Mereka pun menyusuri sekeliling rumahnya, ketika Greg dan keluarganya sudah pergi bekerja. Mindy dan Alec pun berakhir di kamar tamu yang terletak di loteng. Mindy lalu menjelaskan bahwa apa yang mereka lakukan adalah frogging, yang ternyata adalah istilah untuk seseorang yang menyelinap masuk ke rumah orang lain, bahkan tinggal berhari-hari tanpa ketahuan. Biasanya mereka berpindah rumah setelah tinggal selama tak lebih dari 4 atau 5 hari. Mereka juga tidak boleh mengganggu kehidupan si pemilik rumah, dan selalu mengincar rumah yang besar, karena biasanya selalu ada kamar kosong yang tidak pernah dihuni, dan bisa dijadikan tempat persembunyian. Diketahui Mindy sudah sering melakukan aksi frogging, sedangkan kali ini adalah aksi perdana untuk Alec. Mindy juga membiarkan Alec untuk memilih target rumah yang akan mereka tuju. Malam harinya, setelah Mindy tertidur, Alec pun berkeliling sekitaran rumah sambil memantau Jackie yang sedang tertidur di kamarnya, dan Greg yang sedang tertidur di sofa.
dan ternyata Alec lah yang mengambil gelas milik Jackie. Keesokan harinya, tampak Mindy menarik Alec yang sedang merokok di depan jendela, karena bisa beresiko ketahuan. Tak lama setelah itu, terdengar suara jendela pecah, dan Greg yang menuju ke atas atap untuk mengambil gelas milik Jackie. Setelah itu, Mindy pun menyembunyikan tas berisi perlengkapannya di lemari basement, sementara Alec mengambil beberapa foto dari dinding tangga dan juga mengambil perlengkapan makannya. Alec juga menginstal aplikasi remote universal agar ia bisa menyalakan TV dari ponselnya itu. Ketika Mindy sedang mengurus petugas reparasi yang datang, Alec menemukan ada sebuah obat tidur di kamar mandi dan segera mencampurkannya ke botol minuman miliknya. Malam harinya, saat sedang bermain game di atap rumahnya, Alec pun memberikan minuman yang sudah dicampurkan obat tidur kepada Mindy. Alec pun memulai aksinya, dengan melepaskan hamsternya, lalu mengunci Alec di dalam lemari, hingga Jackie akhirnya datang membukakan lemarinya. Alec pun memakai topeng kodok milik Connor, dan kembali beraksi ketika Greg sedang tidur. Ternyata kasur Greg yang basah adalah karena ulah Alec yang mengencinginya. Esok paginya, Mindy kembali menegur Alec untuk tidak mengganggu keluarga si pemilik rumah, serta harus hidup berdampingan. Ketika Alec hendak kembali, ia tidak sengaja menjatuhkan gelas hingga mengenai Todd. Karena keadaan sudah terlalu kacau, mereka pun memutuskan untuk pergi dari rumahnya itu. Namun, karena barang-barang mereka masih berada di basement, Alec pun mengalihkan perhatian Jackie dengan meneleponnya menggunakan ponsel milik Todd dan juga menyetel musik di ruang tamu. Sesampainya di basement, Mindy yang sedang bersembunyi karena melihat Todd tiba-tiba menemukan hal tidak terduga. Ternyata, yang membunuh Todd adalah Greg yang menghantamnya dengan menggunakan sebuah tongkat bisbol. Barang bukti tersebut lalu Greg simpan di bagasi mobilnya itu sebelum ia berangkat ke TKP bersama dengan Spitz. Sementara itu, tampak Alec yang sedang menggunting-gunting foto keluarga Greg dan menempelkannya ke tembok kamar loteng. Ketika Mindy hendak pergi dari basement, tiba-tiba Jackie sudah kembali, sehingga ia terpaksa bersembunyi terlebih dahulu hingga malam hari. Setelah Greg dan Jackie pergi membawa mayat Todd, Mindy melihat Alec yang sedang mengikat Connor di kamarnya itu. Merasa aksinya sudah keterlaluan, Mindy pun berniat menelepon polisi. Namun sayangnya, Alec tidak sengaja mendorong Mindy dari tangga, yang menyebabkan kepalanya terbentur hingga pingsan. Setelah mengikat Connor di kamar mandi, Alex pun memasukkan Mindy ke bagasi mobil Greg dan berniat untuk kabur dari sana. Namun sialnya, pada saat itu Greg dan Jackie sudah kembali, sehingga Alec pun bersembunyi terlebih dahulu. Setelah Jackie pergi membawa Connor ke rumah sakit, Greg tiba-tiba membawa mobilnya itu ke sebuah tempat, bersama Mindy di dalamnya. Setelah tersadar, Mindy pun mengecek tas milik Connor, yang ternyata bukan hanya tongkat baseball milik saja yang ia temukan di sana, tapi ia juga menemukan baju milik Justin, dan juga banyak sekali pisau lipat berwarna hijau. Yang artinya Greg adalah pelaku sesungguhnya selama ini. Setelah berhenti di tengah hutan, Mindy pun berusaha menelepon polisi untuk melaporkan Greg, namun ia tiba-tiba kehilangan sinyal. Tak jauh dari sana, Mindy melihat ada sebuah mobil van rongsokan, yang ternyata adalah tempat Justin dan Michael disekap. Ketika hendak melepaskan mereka, Greg pun langsung menangkap Mindy dan membawanya ke dalam bagasi mobilnya. Greg juga melihat video rekaman milik Mindy yang memperlihatkan bahwa mereka sudah menyelinap masuk selama beberapa hari ini. Greg pun membawa Mindy kembali ke rumah dan langsung membangunkannya. Setelah itu ia pun langsung menembak Mindy hingga tewas dan menaruh pistolnya tersebut di tangan Mindy serta menghapus sidik jarinya. Setelah itu Greg pun mulai menelusuri rumahnya hingga ke atas loteng, sehingga Alec pun memancing Greg dengan menyetel lagu di ruang tamu dan langsung menyerangnya. Perkelahian pun terjadi di antara mereka, namun sayangnya Alec sempat pingsan setelah dihantam oleh Greg.
Ketika Greg hendak mengambil pisau untuk membunuh Alec, ia tiba-tiba aja sudah tersadar, dan tanpa basa-basi, Alec pun langsung menembakinya. Spitz yang sudah sampai di rumah Greg langsung menembaki Alec karena ia memegang pistol. Tampak Alec yang mengenali Spitz. Setelah itu, Spitz pun langsung ke tempat Greg menyekap korbannya, dan juga menemukan barang bukti bahwa Greg lah penjahatnya selama ini. Akhirnya diketahui, ternyata nama lengkap Alec adalah Alec Travers, salah satu korban dari Greg yang sempat selamat dari sergapannya dulu.